terlalu banyak ini penilaian terhadap Pak Jokowi, menabrak konstitusi, terlalu mengumbar nafsu untuk mempertahankan kekuasaannya lewat anaknya dan sebagainya dan sebagainya. Itu hak pribadinya dia. Nah, sekarang Bu Mega sebagai orang yang top leader yang memegang kekuasaan partai Demokrasi Indonesia ini PDI Perjuangan ini, dia akan melihat bagaimana sepantasnya saya bersikap terhadap orang ini. Kan begitu. Dan karena sikapnya Bu Mega ini juga nanti akan menjadi perjalanan yang menentukan untuk Indonesia ke depan, termasuk demokrasi Indonesia ke depan. Nah, saya sampai jam ini, berarti Bu Mega misi salah satu orang yang tetap misi mempertahankan pilar kedemokrasian di Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kali ini kita bersama Pak Jamal Aziz. Beliau politisi senior. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Waalaikumsalam dulu. Ya. Beliau politisi senior dan calon dari Partai Nasdem DPR RI Malang Raya nomor urut 6. Nah, ya, kita akan membahas ini karena Abah Jamal ini sering kita lihat dulu di TV One, Metro TV, pandangannya soal politik tajam. Nah, kita ingin membahas soal situasi politik terpanas dan terkini gitu, Pak. Soal hubungan Bu Megawati sama Pak Jokowi yang panas dingin. Panas dingin karena PDI kan sebagaimana kita ketahui semua, PDI mengusung Ganjar, lalu Pak Jokowi anaknya Pak Jokowi juga nyalon, Mas Gibran sebagai wakil presiden, dan padahal beliau adalah kader PDI kader PDI ketika jadi wali kota. Nah, itu gimana, Pak? Mungkin kira-kira apa penyebabnya ini pecah kongsi dua tokoh hebat di Indonesia, Pak Jokowi dan Bu Mega ini, Pak? Kalau perspektif apa gimana? Jadi begini, banyak politisi itu yang mengatakan kalau urusan politik itu urusan kepentingan. Nah, kalau saya enggak. Politik itu adalah urusan yang berkaitan dengan umat dan kepentingannya umat. Nah, itu. Jadi karena orang menganggap bahwa setiap politik itu urusannya hanya kepentingan, maka sekarang orang pada nonton. Iya toh? Bagaimana Bu Mega yang tetap ingin mempertahankan jalannya demokrasi sejak beliaunya melawan Orba, terus bertahan sampai sekarang, gitu. Terus sampai hari ini, saya pikir Bu Mega masih konsisten ingin menjaga jalannya demokrasi di Republik ini. Menjaga jalannya demokrasi maksudnya gimana, Pak? Maksudnya ketika Gibran lolos itu maksudnya nggak sesuai dengan prinsip-prinsipnya Bu Mega atau gimana? Begini, gimana, Pak? Kalau dikatakan tidak sesuai dengan prinsip dan lain sebagainya, kan sekarang itu sudah beredar isu bahwa tentang etika, ya toh? Nah, etika ini Bu Mega itu berharap setiap orang yang mau dicalonkan itu ada proses. Nah, tapi kan selain proses ada orang yang berpatokan dengan ketentuan konstitusi. Nah, calon yang sekarang ini Gibran ini menganggap kan pihak dari Pak Jokowi kan secara konstitusi sudah selesai. Nah, tapi dari pihak dari Bu Mega ini memang secara konstitusi selesai, tapi etikanya kan tidak seperti itu harusnya, begitu loh. Ya toh, wong Bu Mega ajak penguasa partai dari zaman ke zaman ya tidak bisa ngusung Pak Puan. Tetap mempertimbangkan etika-etika yang lain, mempertimbangkan suara-suara yang lain. Nah, itulah mungkin sekarang masyarakat nonton. Kenapa ini dulu yang orang berasumsi tidak mungkin terjadi keretakan, ternyata ini retak, kan begitu. Jadi di dalam politik nggak ada hubungan yang abadi, itu nggak ada, Pak, ya? Ya, orang politik selalu mengatakan begitu. Tapi saya, mohon maaf dengan segala hormat, saya akan menjaga itu semua. Karena politik ini akan dinilai dan dihargai orang apabila kita mampu menjaga integritas.
Nah, integritas itu satunya kata dengan perbuatan. Oke. Nah, kalau saya sekarang ini, mohon maaf dengan segala hormat, 66 tahun, lalu saya cuma hanya untuk memenuhi ambisi politik saya, lalu saya menggugurkan integritas saya, berarti saya terlalu tinggi nafsu saya untuk memenuhi nafsu pribadi saya. Saya tidak berpikir terhadap anak-anak saya. Anak-anak saya kan masih muda. Kalau bapaknya hanya untuk memenuhi nafsu pribadinya, lalu menanggalkan integritas, apa orang bilang nanti? Nasib anak saya bagaimana? Wah, itu bapaknya dulu, pelin-pelan, gitu. Ngomong hari ini A, besok B, lusa C. Kasihan anak saya. Siap. Gitu. Apa ini kan 14 hari lagi ya, 14 hari, 13 sampai 14 hari lagi pemilihan ya. Dan ada yang menggembar-gemborkan satu putaran. 02 kubunya bisa dibilang kubunya Pak Jokowi lah ya. Meskipun Pak Jokowi nggak menyampaikan secara terus terang. Nah, itu satu putaran. Nah, itu gimana satu putaran? Setuju nggak Pak? Dan jadi begini, kalau you tanya saya, itu sebetulnya antara yes or no. Yang lebih tepat itu you, karena ini kan Tugu ini tempat para pewarta. Dan pewarta itu kan ketemu masyarakat. Malah pewarta itu dianggap sebagai penyambung lidah rakyat. Mungkin nggak itu satu putaran? Kan begitu. Pewarta lebih tahu gitu. Kalau kamu tanya saya, pasti nanti saya bilang, oh enggak mungkin nih 2 putaran. Orang langsung menembak. Iya, soalnya dia Nasdem. Kan begitu ya. Nah, sekarang yang menentukan 1 putaran atau 2 putaran itu bukan Tugu, bukan Jamal. Siapa? Rakyat. Otak kira Pak Jokowi. Nah, bukan rakyat yang nanti akan menuju ke bilik suara di 14 Februari itu. Yes. Itu ya. Kamu andaikan 2 putaran, andaikan ya, andai Amin dan Prabowo. Amin 01 dan 02. Itu 03 kemana Pak Bu Mega? Mungkinkah Bu Mega itu rekonsiliasi dengan Pak Jokowi dengan 02? Jadi kan gini, gimana, Pak? Kalau ada kata andai, gitu, itu kalau kata ulama bilangnya andai itu mesti ada setan yang lebih situ. Jadi tidak boleh berandai-andai itu. Yang positif aja, karena Allah itu selalu dekat persepsi hambanya. Itu. Kalau hamba orang Indonesia yang mayoritas ini Muslim, terus alirannya Syafi'i, gitu, berdoa semua, bahasa andai itu tidak ada. Gitu. Tapi terjadi antara Amin dan Prabowo. Ya sudah, nanti tinggal kita lihat aja. Gitu kan? Saya kan sudah pernah ngomong di satu podcast itu, sekolah komunikasi politik. Itu saya kan ngomong, yang paling diuntungkan adalah Amin. Nomornya nomor 1. Ngapain repot-repot, ya 1 saja kan gitu aja. Ya Amin aja kan gitu. Kalau sekarang dipakai oleh bahasanya para timnya Amin aja dulu kan begitu ya. Itu yang terjadi situ nomor 1 gitu. Nomor 2, saya ngomong di podcast itu, masa orang itu 1 hari minimal 17 kali mengucap amin, amin, amin. Kalau ditambah lagi 2 hari, ya toh, sholatul fajar. Apalagi kalau orangnya lebih tahajud, tambah sholatul duha, ya toh, bisa sampai 20 kali bunyi amin dalam 1 hari. Masa menuju bilik lupa sama amin? Oke. Nah, maksud saya yang saya tanyakan ini, Pak. Mungkinkah Pak Bu Megawati sama Pak Jokowi itu damai lagi kayak dulu itu? Semua bukan tidak mungkin, semua bisa mungkin. Tapi kan terpulang kepada rakyat. Damainya Pak Jokowi sama Bu Mega ini loh, Pak. Damainya Bu Mega sama Bu Jokowi, itu kan ya nanti tergantung Bu Mega. Untuk ruginya apa? Bu Mega itu memang kadang-kadang ya, dia simple sekali mengambil keputusan. Tapi di balik itu semua ada kerahasiaan yang ada pada dirinya. Yaitu dia mencoba untuk bahwa demokrasi di Republik ini harus berjalan sesuai dengan harapan anak bangsa. Konstitusinya harus dijaga. Nah, kan begitu. Ya, bisa saja, bukan tidak bisa. Siapa bilang tidak bisa? Bisa saja, tapi apakah itu mungkin terjadi? Kalau terjadi, ya rakyat biar nonton.
sebenarnya bagaimana ini ya toh? Nah, kan gitu. Kalau harapannya Pak Jamal apa sebagai politisi Oh, senior? saya tidak bisa ngomong, saya tidak memegang otoritas untuk itu. Itu kan kelasnya kelas dewa. Ya kita tinggal berdoa saja, gitu. Nah, kan begitu. Iya. Jadi ada ilmu ini saya ada kutipan menarik dari ilmuwan di Amerika. Saya telah Maya Angelou kalau nggak salah ini. Maya Angelou, ya. Saya telah belajar bahwa orang-orang akan melupakan apa yang Anda katakan. Orang akan melupakan apa yang Anda lakukan. Namun orang tidak akan pernah melupakan bagaimana Anda membuat mereka merasa. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau di Pak Jokowi kan, Pak Jokowi akan melupakan rekom di Solo, rekom di gubernur, rekom presiden 2 kali. Tapi Pak Jokowi tidak pernah melupakan bagaimana Bu Mega membuat merasa. Maksudnya mungkin ya ketika Bu Mega Pak Jokowi dipermalukan di depan umum dan lain sebagainya. Apa gara-gara itu, Bah? Mungkin apa gara-gara itu Pak Jokowi hingga pecah kongsi itu, Bah? Jadi begini, kalau saya lihat Anda sebagai host dari awal tadi ada bahasa andai. Ya. Terus ini sekarang di tengah-tengah mungkin. Yang namanya andai dan mungkin itu jagonya bahasa Indonesia. Ada kata andai, ada kata mungkin. Semua bisa Anda, bisa andai, bisa mungkin. Gitu. Nah, kalau Angelo tadi merasa dan tidak dan sebagainya, itu yang tahu ya orang mereka berdua, Pak Jokowi dan Bu Mega. Cuman memang dampaknya ke kita kan begitu. Ya, karena ini yang buat keputusan top leader. Pak Jokowi sekarang pada posisi saat masih Presiden Republik Indonesia. Bu Mega sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang masih juga dominan secara politik di Republik ini. Nah, ini kan orang pada nonton ini. Mana yang konsisten? Mana yang komit terhadap menjaga kedemokrasian di Indonesia ini? Kan begitu. Kalau menurut Pak Jamal mana yang lebih komit? Wah, tidak bisa tahu. Ya nanti dulu setelah 14 ini, 14 Januari. Ini kan semua akan finalnya di 14 Januari. Kalau memang 2 putaran, ya kita tunggu nanti. Setelah 24 Februari. Ya. Saya ini kan cuma caleg dari Nasdem, ya partainya nomor 5, sayanya nomor 6 untuk DPR RI, untuk Malang Raya. Maka saya punya pandangan-pandangan politik yang memang saya tidak harus bunyi semua di depan podcast ini. Karena itu nanti kalau saya ngomong kok mendahului takdir. Padahal ini kan yang namanya takdir itu setiap saat bisa berubah. Yang tahu cuma Allah. Likulli sayyin qadrun. Gitu. Semua yang terjadi atas ciptaanku tidak akan terjadi kalau tidak karena takdirku. Maka saya tidak berani mendahului itu. Oke, siap Pak Jamal. Pak Jamal itu kan kalau Bu Mega itu kan pernah bermasalah secara hubungan itu dengan SPY ya. Sampai nggak pernah salaman, nggak pernah berhubungan. Nah kalau dengan Pak Jokowi itu kira-kira lebih parah, kira-kira sakit hatinya Bu Mega itu lebih sakit hati ke Pak Jokowi atau ke Pak SBY dulu kalau dibandingkan? Kalau itu tanyakan ke saya bukan Bu Mega. Kira-kira sebagai pengamat politik. Kalau kira-kira. Andai saja Pak Jamal Mega. Ada yang andai lah. Ini barang andai masuk ini gitu. Kalau Pak SBY dulu kan apa masalahnya sama Bu Mega? Bu Mega sudah punya grip untuk bersikap terhadap Pak SBY itu harus bagaimana. Nah, sekarang bagaimana Pak Jokowi dengan Bu Mega? Itu yang tahu gripnya ya di Bu Mega, gitu. Ya, itu. Kalau menurut pengamat politik kan terlalu banyak ini penilaian terhadap Pak Jokowi, menabrak konstitusi, terlalu mengumbar nafsu untuk mempertahankan kekuasaannya lewat anaknya dan sebagainya. Itu hak pribadinya dia. Nah, sekarang Bu Mega sebagai orang yang top leader yang memegang kekuasaan partai Demokrasi Indonesia ini PDI Perjuangan ini, dia akan melihat bagaimana sepantasnya saya bersikap terhadap orang ini, kan begitu, ya.
Dan karena sikapnya Bu Mega ini juga nanti akan menjadi perjalanan yang menentukan untuk Indonesia ke depan, termasuk demokrasi Indonesia ke depan. Saya. Jadi Itu menurut hemat saya ya. Nah, saya sampai jam ini, berarti Bu Mega misi salah satu orang yang tetap misi mempertahankan pilar kedemokrasian di Republik ini. Menurut hemat saya. Siap. Nah, terus ini terkait hubungan panas dingin Bu Mega sama Pak Jokowi itu, kenapa kira-kira Pak Jokowi itu kok berani ya, kalau bisa dibilang berani tidak sejalan dengan partai yang mengusungnya dari wali kota sampai gubernur sampai presiden. Kenapa Pak? Ya, yang tahu kira-kiranya ya Pak Jokowi. Pak Jokowi kan ada tahapan waktu jadi wali kota sampai 2 kali, terus ke gubernur, terus ke presiden. Dia sudah menghitung mungkin. Ini kalau orang ibarat main catur kan sudah tahu ini. Bagaimana caranya menyudutkan musuh. Nah, kan begitu. Jalannya kuda saya, benteng saya, setir saya itu kan dia mestinya tahu. Nah, karena dia pede dengan jalannya buah caturnya, maka dia punya sikap seperti ini kan gitu ya. Nah, tapi ada ini orang yang ngomong ya, anak-anak politik muda. Biasanya kalau orang main catur, kalau sudah rajanya turun sendiri, itu berarti papan caturnya dan buahnya sudah kacar-kacir. Nah, gitu loh. Ya, jadi Pak Jokowi ingin jadi kingmaker ya, kira-kira gitu ya. Ya, kalau bahasa yang agak keren sekarang begitulah, gitu. Kacar-kacir itu kacar-kacir gara-gara apa? Gara-gara Amin atau gara-gara 03, Pak? Ya, saya pikir tidak ada gara-gara, ya dia sendiri kan sudah menyusun program ini untuk bagaimana memenangkan, gitu. Tapi kan kelihatannya ini yang dilawan tidak semudah yang dia bayangkan. Gitu. Satunya ini partai penguasa, gitu, yang punya loyalis pemilih dominan. Yang satunya ini kebetulan yang diusung adalah Perubahan, gitu. Dan 3 partai yang mengusung ini ya sangat dominan. PKS yang terkenal militansinya, PKB yang terkenal dengan kulturnya, ya tuh, NU-nya, ya tuh, ya. Nah, satu-satunya yang nasionalis Nasdem. Jadi ini mix yang kira-kira menurut saya ini mix yang semua orang bisa ikut mempertimbangkan. Jadi kalau dia punya pandangan nasionalis, ada Nasdem. Kalau dia kultural NU, diwakili PKB. Kalau militansi orang-orang yang di PKS religius, tidak usah khawatir ada PKS kan gitu. Berarti Pak Jamal ini sangat yakin ya kalau Pak Anies itu lolos putaran kedua. Kita sebagai partai pengusung ya harus yakin. Kalau tidak yakin ya ngapain ngusung orang yang tidak bakal jadi. Mehek nanti. Kan begitu, ya. Nah, keyakinan kita itu bukan cuma Nasdem saja, ada PKS bersama kita, ada PKB bersama kita, gitu. Ada umat lagi bersama kita. Nah, ini kan, gitu. Tapi kayaknya kalau cerminan Pak Anies di pusat itu kan Pak Anies ya. Jadi dia kan kampanye itu kan mengajak dialog. Nah, dan di Malang salah satu DPR RI yang sering dialog podcast dan lain sebagainya itu ya Pak Jamal. Kayaknya cerminannya di Malang ya Pak Jamal ini. Alhamdulillah kalau masyarakat Malang ya kehadiran saya itu dianggap satu pencerahan, mewarnai. Ya, bahwa berpolitik itu sebetulnya harus berani, harus siap. Kita kan berpolitik sebagai wakil rakyat, kita kan menampung aspirasi rakyat. Lalu kalau kita tidak berani ketemu rakyat, kita tidak berani ngomong tentang kepentingan rakyat, lu ngapain kamu jadi calon? Kan gitu. Dan alhamdulillah saya dari dulu punya karakter yang sudah seperti ini. Gitu. Jadi saya untuk disuruh ngerubah karakter saya, usia saya sudah 66 tahun. Nah, masa tinggal malaikat misi sayang sama saya dilanjutkan atau saya dicabut. Nah, kalau saya dicabut terus selalu saya hilang integritas saya mohon maaf. Keberatan itu saya. Siap. Tapi dengan
sikap integritas dan lain sebagainya itu masih yakin menuju 14 Februari ini, Pak? Oh, kalau nggak yakin nggak datang ke podcast. Nanti kita nggak bisa keliling gitu, datang ke pengajian sana, datang ke pengajian sana. Malang ini kelihatannya kecil, tapi besar sekali. Iya toh. Paling barat namanya Kasembon. Paling timur namanya Ampel Gading. Itu kalau dijangkau dari Malang ke Kasembon 3 jam, 3 jam setengah. Ke Ampel Gading juga begitu, 3 jam, 3 jam setengah. Bagaimana kalau kita tidak yakin, kita tidak all out, kita mesti mau main. Mesti kita harus yakin, karena Allah itu sudah saya katakan tadi, gitu, selalu dekat dengan presensi hambanya. Kalau saya yakin saya bisa mewakili jadi wakilnya rakyat Malang, Allah mungkin mengijabahi. Dan saya didukung oleh masyarakat Malang dengan doa dan dukungannya. Yakin itu berapa persen, Pak Jamal? Wah, tidak bisa itu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau persen-persen itu kan sudah ada kira-kira. Enggak, keyakinannya maksudnya, keyakinannya. Oh, saya pokoknya yakin. Pokoknya saya yakin melebu Senayan. Oh, iya. Saya kan juga punya tim, saya jalan kan, mana-mana. Ya saya kira, oh insya Allah saya jadi. Mudah-mudahan apalagi kalau Nasdemnya dapat 2, wah itu lebih bagus, gitu. Ya. Perubahan benar berarti ya? Oh ya harus. Kalau tidak mau perubahan ya salah sendiri ya, pilih Pak Jamal Aziz ya. Mbak ini kemarin kan terakhir paling update itu situasi politik itu kan ada dari beberapa ilmuwan UGM yang menyayangkan sikap demokrasinya Pak Jokowi. Nah itu dinilai tidak beretika, dinilai apa? Jadi tidak mencerminkan himne UGM soal keluhuran dan lain sebagainya. Nah, kalau Abah Jamal melihat Pak Jokowi seperti apa sih? Oh, tanyakan para profesor itu. Kan itu profesor. Tidak mau menilai orang ya? Ya, tidak boleh kita menilai orang. Ya, profesor memberikan penilaian kan berarti sudah ada banyak pertimbangan dan lain sebagainya. Tapi kalau saya suruh menjustifikasi ya tidak bisa. Itu kan mereka. Pasti ada analisanya. Itu pasti ada hal-hal yang berkaitan dan menyangkut tentang itu semua. Nah, kalau dia memberikan penilaian seperti itu, ya monggo ditanya ke sana, jangan tanya saya. Kalau tanya saya, oh kamu itu loh bukan profesor, kamu udah ada kaitannya sama UGM loh, kok kamu ikut-ikut jawab halnya UGM loh. Oke, sip. Abah Jamal terakhir, ini kan Bu Mega itu kan lebih tua dari Pak Jamal ya, 70-an ke atas. Pak Prabowo juga 70-an, Pak Jokowi juga lumayan senior. Nah, untuk misal diberi kesempatan untuk sebagai juru mediasi lah atau bertemu dengan 3 orang ini, apa yang kira-kira yang pesan untuk mereka semua itu agar Indonesia itu nggak ada pecah belah dan tetap rukun. Nah itu apa? Siapa? Pesan? 2 orang kan? Ya 2 orang. 2 orang ini. Ya kita nggak bisa karena sekarang ini perjalanannya sudah menuju ke eskalasi yang agak lebih tinggi sudah. Jadi agak berat. Kecuali setelah tanggal 14. Kalau sekarang ini ada rembuk di tengah jalan, wah itu satu kebesaran Tuhan itu. Berarti ada campur tangan Tuhan. Karena begini, siapa yang menghitung bahwa Pak Jokowi sekarang ini tidak bersama-sama dengan Bu Mega? Ada itu kan enggak secara manusiawi? Enggak mungkin. Dulu. Oh kemarin aja lah. Itu kan misi Pak Jokowi datang, misi bicara, misi segala. Nah, tapi kan makin hari sejak ada keputusan MK, Pak Jokowi mencalonkan putranya, di situ makin kertaan itu makin kelihatan. Tapi Bu Mega cukup bijak supaya menjaga stabilitas nasional ini tidak mau bersikap frontal. Tetap Bu Mega tenang. Tenang. Ya, Bu Mega tidak berlebihan, tidak menyikapi apa saja yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga pintar juga. Tenang juga dia. Ya, main harus tenang ini. Ini kantor sudah tinggal di penghujung, tidak boleh. Terus tahu-tahu dia abri itu. Kan rusak semua. Jadi semuanya memakai politik Jawa ya, politik. Ya apapun ente suka tidak suka, Jawa ini dominasi. Dan Jawa ini punya banyak historis.
ada Kenaro, ada Kendedes, ada Kinumang, ada Tunggul Aputung, ada Mojopahit. Waduh, ini kalau dikait-kaitkan sejarahnya panjang. Oh, iya. Kayak Yang terakhir makan bakso itu kan politik apa? Pak Prabowo dengan Pak Jokowi makan bakso Pak. Itu politik apa itu? Pak? Itu ya sudahlah. Supaya kelihatan sama-sama santai, tenang, gitu. Bahwa Pak Prabowo juga santai dan tenang, Pak Jokowi lebih tenang dan lebih santai, gitu. Dengan acara formal pun dia mesti bisa sempat duduk dan makan bakso bersama. Cuman penonton, pewarta kan, tafsirnya macam-macam. Kalau saya diminta tafsirnya, orang makan bakso kalau apa ditafsir dong? Ya mungkin lagi kepingin makan bakso, ya. Bukan untuk ini ya, bukan untuk ini loh Pak Jokowi semakin jelas dukungannya ke Pak Prabowo. Oh, kalau itu tergantung yang menafsirkan. Tergantung yang menafsirkan, gitu. Nah, ada kabar lagi nih, Pak. Apa itu? Di tanggal terakhir itu bisa jadi ya, belum tentu juga. Pak Jokowi akan hadir di kampanye akbarnya Pak Prabowo terakhir itu di GBK, lalu Anies di JIS. Nah, perlu nggak seorang presiden menyatakan dukungannya secara terang? Pak Jokowi kan sudah ngomong bahwa saya ini boleh kampanye, undang-undang yang mana kan sudah ditunjukkan sama TV setiap hari. Ya tergantung sikapnya Pak Jokowi. Iya. Menurut Pak Jamal boleh nggak etis apa enggak? Wah, saya tidak berhak menilai itu karena saya sekarang posisi sebagai calon. Ya, calon itu harus bijaksana. Bijak sini, bijak sono. Gitu. Oke. Ya. Bagaimana Mas? Oke, kayaknya menarik. Jadi sarannya Pak Jamal setelah 14 Februari ada rekonsiliasi. Karena dalam Islam kan nggak boleh. Dalam 3 hari tidak sama-samaan itu kan. Boleh saja. Gimana Pak? Nanti setelah tanggal 14 kita lihat perkembangannya kan gitu. Siapa pemenangnya, siapa anunya, putaran kedua atau bagaimana. Nah, itu nanti saya akan jawab setelah itu terjadi. Undang saya lagi ke podcast hukum. Siap. Tapi rekonsiliasi itu wajib ya agar Insya Allah lah. Kalau ingin menyelamatkan negara ini ya mestilah harus ada rekonsiliasi lah. Kalau tidak ada rekonsiliasi ya susah nanti. Ya, Oke, siap. Kita banyak dapat pencerahan dari Abah Jamal. Semoga beliau ini ketika dapat amanah yang benar-benar tegak lurus kepada masyarakat. Ya. Kira gitu ya. Saya mohon doanya dan dukungannya masyarakat Malang Raya. Saya ulang lagi, saya sebagai calon dari Partai Nasdem untuk DPR RI nomor 6. Mudah-mudahan amanat yang saudara berikan kepada saya akan jaga dengan benar-benar dan insya Allah sesuai dengan integritas yang saya miliki. Hadana wa iyyakum ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat jumpa di podcast Tugu Inspirasi lainnya. Terima kasih. Ya.